Dua silinder pejal masing-masing masanya 4 kilo ya. Di sini masanya 4 kilo M1 ya di sini sama dengan 4 kilogram. Lalu di sini M2 sama dengan 2 kilogram. Kemudian massa tali dan gesekan katrol diabaikan ya. Karena gesekan katrol ini diabaikan, maka di sini katrolnya tidak muter sehingga T1 harus sama dengan T2. Karena ya, katrolnya tidak muter seperti itu. Benda 2 dilepas ya. Jadi eh, karena gesekan katrol diabaikan, katrol tidak berputar. Karena dia licin jadinya. Tidak berputar. Benda 2 dilepas menggelinding ya. Jadi benda 2 ini menggelinding jatuhnya dengan cara melepaskan lilitan tali yang melilitnya hingga silinder 1 menggelinding sempurna ke kanan. G-nya 10 meter per second kuadrat. Berapa percepatan benda 1 silinder 1, percepatan silinder 2 terhadap tali dan terhadap tanah serta tegangan tali ya. Maka di sini kita gambarkan dulu semuanya. Kita memiliki berat M1G, lalu kita juga memiliki gaya normal N serta gesekan statik ya. Ini gesekan statik ke arah kiri F, lalu ada tegangan tali T1. Sorry, maaf, ini T-nya sama ya, T1 dengan T. Karena dia katrol tidak mutar. Nah, di sini kita bisa menggunakan persamaan hukum Newton, sigma F sama dengan M kali A, berarti T minus F sama dengan M1 dikali A1. Ya, karena percepatan benda 1 ini nanti beda dengan percepatan benda 2. Kemudian yang kedua, ya, kita menggunakan sigma torsi sama dengan I alfa. Ini sebenarnya turunan dari hukum Newton juga, ya. Maaf. Kalau ini sebagai titik pusatnya adalah di tengah, berarti F, ya, F dikalikan R sama dengan I kali alfa, atau F kali R sama dengan setengah M1 dikali R kuadrat dikali A per R. Gitu ya. Maaf, ini R besar ya. Maka nanti R-nya di sini kita bisa coret sehingga gaya gesek sama dengan setengah M1 dikali A1. Ya, ini A-nya A1. Maka kalau kita masukkan ke dalam persamaan yang pertama, maka T minus setengah M1 A1 sama dengan M1 A1. Sehingga T didapatkan T3 per 2 M1 A1. Maka kita akan mendapatkan nilai T-nya sama dengan 3 per 2 kali 4 kali A1, didapatkan nilai T-nya nanti akan sama dengan 6A1. Ini adalah nilai tegangan terhadap percepatan seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat benda yang kedua. Di sini benda yang kedua, maka benda kedua ini ada gaya T yang ke atas dan juga ada berat M2G. Gitu ya. Bendanya ini muter sambil jatuh seperti itu ya. Maka di sini kita punya untuk sigma F sama dengan M2 dikali A. A-nya apa? A-nya nanti A total. Kenapa? Karena tali ini juga akan turun. Ya, jadi benda 2 dia punya percepatan ya. Percepatannya itu ada percepatan A1 ya. Percepatan A1 itu percepatan talinya turun ditambah percepatan A2. Ini percepatan yang nanti berhubungan dengan perputaran benda. Sehingga di sini kita memiliki percepatan total. A total nanti sama dengan A1 tambah A2. Ya, jadi yang pertama A1 ini adalah percepatan talinya turun karena dia berhubungan dengan benda 1. Lalu A2 ini percepatan karena benda kedua ini dia berputar. Ya, karena dia berputar, maka dia memiliki percepatan sudut. Ada percepatan sudut, maka ada percepatan A2 yang sama dengan alfa dikali R. Gitu ya. Karena dia muter. Ya, sehingga ya terhadap titik ini, terhadap titik pegangan di sini dia juga memiliki percepatan linear yang sama dengan alfa dikali R. Seperti itu, ya. Ini adalah percepatan yang berhubungan dengan gelindingan dia.
Maka di sini kita harus menghitung dulu sigma torsi sama dengan I dikali alfa untuk benda kedua. Berarti kalau kita ambil titik pusat sebagai putarannya, maka kita memiliki T dikali R sama dengan I-nya adalah setengah M2 dikali R kuadrat dikali alfanya nanti sama dengan A2 per R. Ya, A2 tadi adalah sekali lagi berhubungan dengan percepatan sudut dia. Gitu ya, percepatan sudut karena dia muter, karena dia berputar seperti ini dan putarannya makin dipercepat, maka dia punya percepatan linear. Ya, dia punya percepatan linear di sini di mana A2 tadi sama dengan alfa kali R. Maka ini kalau dicoret, maka T sama dengan setengah M2 dikali A2 atau T sama dengan setengah dikali M2-nya adalah 2 dikali A2. Kita akan mendapatkan T-nya A2. Maka di sini kita balik ke rumus ini. Ya, sigma F sekarang M2 dikali A total, di mana A total adalah A1 ditambah A2, gitu ya. Maka gayanya adalah M2 dikali G dikurangi tegangan tali sama dengan M2 dikali A1 ditambah A2. Tapi dari dua ini kita mengetahui bahwa A2 itu sama dengan 6A1. Maka kita bisa sederhanakan M2G dikurangi T, kita bisa masukkan sama dengan A2 di sini ya. Jadi M2G dikurangi A2 sama dengan M2 dikali A1 tambah A2 berarti sama dengan 7A1. Ya. Oke. Maka di sini A2-nya kita masukkan 6 A1 gitu ya. Di sini A2-nya kita masukkan 6A1, berarti M2G dikurangi 6A1 sama dengan M2 dikali 7A1. M2 kita masukkan nilainya 2 dikali 10, gitu ya, kecepatan gravitasi dikurangi 6 dikali A1. A1 tadi adalah percepatan silinder 2, percepatan tali ya, percepatan talinya. Oke. 6A1 sama dengan M2-nya 2 dikali 7A1, maka kita akan mendapatkan 20 sama dengan 20A1, didapatkan percepatan talinya adalah 1 meter per second kuadrat, berarti percepatan, ini adalah percepatan silinder 1 juga, berarti percepatan silinder 2 terhadap talinya atau A2 itu nanti sama dengan 6 kali 1 atau 6 meter per second kuadrat. Ya. Kemudian percepatan totalnya untuk benda 2 adalah 7 meter per second kuadrat. Kemudian tegangan tali sama dengan A2 ya atau 6 Newton di sini.